Allahu Allah, la tidak ada ilaha sesembahan illa kecuali huwa dia al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum yang berdiri sendiri. La tidak ta'khudhuhu mengenainya sinatun ngantuk, wala dan tidak pula naumun tidur, lahu miliknya ma apa yang fis samawati di langit-langit, wama dan apa yang fil ardi di bumi, man tidak ada zalladzi orang yang yashfa'u memberi syafaat indahu di sisinya illa kecuali biiznihi dengan izinnya. Ya'lamu dia mengetahui ma apa yang baina aidihim di hadapan mereka, wama dan apa yang khalfahum di belakang mereka, wala dan tidaklah yuhituna mereka mengetahui bisyai'in dengan sesuatu min dari ilmihi ilmunya illa kecuali bima dengan apa yang sya'a dia kehendaki, wasi'a dan luas kursiyuhu kursinya as-samawati langit-langit wal ardi dan bumi, wala dan tidaklah ya'uduhu memberatkannya hifdzuhuma menjaga keduanya, wahwa dan dia al-aliyu yang maha tinggi, al-azimu yang maha agung. Allahu Allah, la tidak ada ilaha sesembahan illa kecuali huwa dia al-hayyu yang maha hidup, al-qayyumu yang berdiri sendiri. La tidaklah ta'khudhuhu mengenainya sinatun rasa ngantuk, wala dan tidak pula naumun tidur, lahu miliknya ma apa yang fis samawati di langit-langit, wama dan apa yang fil ardi di bumi, man tidak ada zalladzi orang yang yashfa'u memberi syafaat indahu di sisinya illa kecuali biiznihi dengan izinnya. Ya'lamu dia mengetahui ma apa yang baina aidihim di hadapan mereka, wama dan apa yang khalfahum di belakang mereka, wala dan tidaklah
yuhituna mereka mengetahui bisyai'in dengan sesuatu min dari ilmihi ilmunya illa kecuali bima dengan apa yang sya'a dia kehendaki wasi'a dan luas wasi'a luas bukan kita wasi'a dan luas kursi yuhu kekuasaannya as-samawati langit-langit wal ardo dan bumi wala dan tidaklah ya'uduhu memberatkannya kifduhuma menjaga keduanya wahwa dan dia al-ali yang maha tinggi al-azimu yang maha agung. Ya, saya yang membacakan ayat-ayatnya, Bapak sekalian yang mengartikan, yang menerjemahkan. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu mengenainya atau menyentuhnya sinatun rasa ngantuk wala tidak pula naumun tidur lahu baginya miliknya ma fis samawati wa ma fil ardi man tidak ada zalladzi orang yang yasfa'u memberi syafaat indahu illa bi'idnihi dengan izinnya ya'lamu ma baina aydihim di hadapan mereka wa ma khalfahum wala dan tidaklah yuhituna mereka mengetahui atau mereka meliputinya bisyai'in dengan suatu min ilmihi illa bima sya'a as-samawati memberatkannya atau memayahkannya kifduhuma keduanya wahwa al-ali madigi al-azim sekali lagi ya Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu yang maha hidup al-qayyum yang berdiri sendiri yang maha berdiri sendiri la ta'khudhuhu mengenainya sinatun rasa ngantuk wala tidak pula naumun tidur lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man tidak ada zalladzi orang yang yasfa'u dia memberi syafaat indahu di sisinya illa bi'idnihi
Ya'lamu, dia mengetahui ma baina aidihim, di depan mereka atau di hadapan mereka. Wama dan apa ya khalfahum, wala tidaklah yuhituna, mereka mengetahui, mereka meliputi bisyai'in dengan suatu min ilmihi illa bima sya'a wasi'a, dan luas kursiyuhu as-samawati wal ardo wala ya'uduhu, tidaklah memberatkannya atau memayahkannya hifdzuhuma, menjaga keduanya, langit-langit dan bumi itu. Wahwa al-aliyu al-azim, yang maha agung atau maha besar. Monggo silakan salah satu untuk mencoba menerjemahkan. Al-Hayyu Maha Hidup, Al-Qayyum Maha berdiri sendiri. La tidaklah ta'khudhuhu, dia mengenainya sinatun, sesuatu Sinatun, rasa antum, rasa takut, antum, dan rasa ngantuk, wala dan tidaklah mau tidur. Lahu baginya ma apa yang fissamawati di langit-langit, wama dan apa yang fil ardi di bumi. Man tidaklah zaladi orang yang yasfa'u memberi syafaat indahu di sisinya, illa kecuali biiznihi dengan izinnya. Ya'lamu, dia maha mengetahui, ma apa yang baina keduanya, baina di depan mereka, wama dan apa yang khalfahum di belakang mereka, wala dan tidaklah yuhituna mereka mengetahui atau meliputi, dia mengetahui bisyai'in dengan segala sesuatu, min dari ilmihi ilmunya, illa kecuali bima dengan apa yang sya'a dia kehendaki, wasi'a dan luas, kursiyuhu kekuasaannya, as-samawati langit-langit, wal ardo dan bumi, wala dan tidaklah ya'uduhu dia memberatkannya, hifdzuhuma menjaga keduanya, wahua dan dia al-aliyu maha tinggi, al-azimu yang maha agung. ya, dalam surah Al-Baqarah yang 255 ayat yang dibacakan kita semuanya dari kaum yang awal. Ayat kursi kita dikenal dengan ayat kursi, ayat yang paling besar, ayat yang paling agung. Banyak keutamaan fadilahnya. Ya, ayat ini isinya sangat bagus, mengandung yaitu pertauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwa. Allah itu tidak ada ilah kecuali Dia. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang pantas untuk diibadahi, yang pantas untuk disembah kecuali hanya Allah semata. Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah itu yang maha hidup, yang tidak pernah mengalami kematian.
Jadi semua yang ada di muka bumi semuanya itu akan binasa, semua akan mati, baik jin, manusia, para malaikat semuanya akan mati kecuali Allah, Zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mengalami kematian. Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Kalau manusia itu ada yang menciptakan, benda-benda ada yang membuat, yang membuat. Sedangkan Allah Ta'ala itu adalah Zat yang maha berdiri sendiri. Keberadaannya tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mendirikan. Allah itu Zat yang maha berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatun, tidak mengenai kepada Allah rasa ngantuk. Beda dengan kita kan sudah ngantuk, ngaji suwe ngantuk. Kalau Allah itu tidak pernah rasa ngantuk, tidak pernah. Bagaimana Allah Ta'ala itu bisa ngantuk? Itu Allah menjaga bumi ini, kemudian bintang-bintang, langit, dan semua alam yang ada di atas kita, semua itu yang menjaga Allah. Bagaimana kalau Allah mengantuk hanya 1 detik saja, maka saya alam semesta ini itu akan hancur, akan binasa. Maka Allah tidak pernah lain yang 7 itu, dan apa yang ada di bumi ini semuanya adalah kepunyaan Allah. Sedangkan kita memiliki kekayaan, memiliki sesuatu, itu semuanya adalah titipan pemberian dari Allah Ta'ala. Suatu ketika pemberian yang Allah berikan kepada kita, amanahkan kepada kita, suatu ketika itu juga akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini bahwa apa yang ada di langit-langit dan di bumi semuanya itu adalah kepunyaan milik Allah Ta'ala. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak Allah Sallallahu Alaihi Wasallam besok pada hari kiamat, beliau itu diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umat beliau. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu mengetahui apa yang baina di antara aydihim, itu tangan-tangan mereka, ya. Mengetahui apa yang di antara tangan-tangan mereka, ya, di hadapan. Jadi Allah itu mengetahui apa yang ada di hadapan mereka manusia itu, wa ma khalfahum, dan apa yang di belakang mereka. Di hadapan kita, di hadapan manusia itu Allah mengetahui, di belakang kita Allah mengetahui. Kalau kita yang tahu kan hanya yang di depan kita, itu pun kalau kita tidak ngantuk, ya. Di belakang kita tidak tahu kalau kita tidak menoleh ke belakang. Tapi Allah itu tahu di hadapan kita dan di belakang kita itu semuanya diketahui oleh Allah, tidak ada yang terjajar sedikit pun, semuanya atas pengetahuan Allah, atas pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka para manusia itu, wa ma manusia itu dia bisa tahu, bisa mendapatkan ilmu, semuanya itu atas pemberian dari Allah, atas izin dari Allah Ta'ala. Maka kalau orang itu menjadi orang yang cerdas, pandai, adalah dia tidak sombong, karena itu semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Kekuasaan Allah itu meluasi. Sebagian mengartikan ilmunya Allah itu meluasi langit-langit dan bumi, ya. Langit-langit dan bumi itu semuanya di atas genggaman Allah, di atas penjagaan Allah, di atas pengetahuan Allah, di atas pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ya'uduhu hifdzuhuma, dan Allah tidak merasa berat, tidak merasa payah, tidak merasa lelah menjaga
keduanya itu maksudnya langit-langit dan bumi. Langit itu ada 7, bumi itu mithlu sama, juga ada 7 ya. Jadi Allah itu tidak merasa berat menjaga langit-langit yang 7 itu dan bumi yang 7. Wa huwal aliyul azim, dan Allah itu maha tinggi dan maha agung. Itu secara ringkas dari keterangan surah Al-Baqarah ayat 255 dari surah juga di ayat kursi. Dalam satu riwayat itu banyak tentang fadilah keutamaannya ayat kursi, sebagaimana dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau itu ditugasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga zakat Ramadan. Zakat Ramadan dan zakat fitrah. Abu Hurairah itu menjaga zakat Ramadan, zakat fitrah. Fa'atani atid, maka datang kepadaku orang yang datang. Faja'ala yahsu minat ta'am. Kemudian orang yang datang tadi nyawuk, nyiduk dari makanan, bahan pokok, makanan pokok yang dijaga oleh Abu Hurairah itu. Mencuri harta zakat berupa makanan, zakat fitrah tadi yang dijaga oleh Abu Hurairah. Fa'afattuhu, kemudian aku menangkapnya. Pencuri tadi ditangkap oleh Abu Hurairah. Wa qultu, dan berkata, wallahi demi Allah, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh akan aku laporkan, akan aku angkat, aku laporkan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah ditugasi oleh Rasulullah untuk menjaga zakat fitrah, zakat Ramadan, zakat fitrah. Kemudian datang pencuri, seorang pencuri yang dia itu mencuri makanan dari bahan pokok, dari makanan pokok tadi yang dijaga oleh Abu Hurairah. Karena ada pencuri, kemudian Abu Hurairah menangkapnya. Dia tangkap pencuri tadi, kemudian dia mengatakan, sungguh benar-benar kamu akan saya laporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala, maka pencuri tadi mengatakan, ini muhtajun wa alayya iyalun waliya. Mencuri, saya ini orang yang sangat membutuhkan. Saya ini memiliki tanggungan keluarga. Keluarga saya, anak istri saya itu kelaparan. Saya sangat membutuhkan makanan ini. Waliya hajatun syadidatun, dan bagi itu memiliki kebutuhan yang mendesak. Karena tadi pencuri tadi ketok pelas mesake. Kemudian kalau berkata Fakola itu anhu, kemudian aku lepaskan dia karena mesake itu dilepaskan. Fa'asbahtu, maka aku berpagi-pagi. Fakola Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpagi-pagi mendatangi Rasulullah yang menugaskan Abu Hurairah tadi untuk menjaga zakat tadi, zakat Ramadan tadi. Rasulullah bertanya, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma fa'ala asi ruka barihah, apa yang diperbuat oleh tawananmu semalam, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam, wahai Abu Hurairah? Ya Rasulullah, saya menjaga zakat fitrah, datang seorang pencuri, kemudian saya tangkap. Setelah saya tangkap, kemudian dia mengiba. Saya iba, saya lepaskan. Ketahuilah wahai Abu Hurairah, dia itu adalah seorang pendusta, dia itu bohong. Buat saya udu nanti malam akan datang lagi mencuri lagi. Itu sampai 3 malam berturut-turut itu begitu. Berturut-turut datang lagi, terus ditangkap oleh Abu Hurairah, mau dilaporkan, dia kemudian tadi bilangnya sama. Jadi ya Rasul, saya ini orang yang sangat membutuhkan, saya punya tanggungan keluarga dan seterusnya. Akhirnya Abu Hurairah itu mesake, dilepas lagi. Itu 3 malam
berturut-turut. Lakukan sampai ya nanti malam akan datang lagi, kata Rasulullah begitu. Kemudian yang terakhir akhirnya si pencuri tadi mengajari Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, lepaskanlah aku. Kamu akan aku ajari satu kalimat, satu ayat yang kalau seandainya kamu baca maka Allah akan menjagamu. Jadi waqalali la yazala alaika minallahi hafizun wa la yaqrabaka syaitonun. Tidak artinya Allah itu akan menjagamu, wala yaqrabaka, dan tidak akan bisa mendekatimu syaitonun, seorang syaiton pun, hatta tusbiha, sampai kamu itu pagi, sampai kamu pagi. Maksudnya ketika kamu tidur itu maka bacalah ayat kursi itu. Kalau sebelum tidur kamu baca ayat kursi, maka sepanjang malam itu Allah akan menjagamu dan syaitan tidak akan bisa mendekatimu. Itu yang diajarkan oleh si pencuri tadi. Kemudian Abu Hurairah mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ama innahu qad sodakoka. Ketahuilah bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang dia telah jujur kepadamu. Qad sodakoka, dia jujur kepadamu. Wahuwa kadhubun, padahal dia adalah pembohong. Dia itu setan, ya. Setan yang menggo jadi manusia tadi ngajari ayat kursi kepada Abu Hurairah supaya sebelum tidur membaca ayat kursi, maka sepanjang malam itu akan dijaga oleh Allah dalam kondisi aman. Insya Allah orang kemalingan. Insya Allah orang malam itu merupakan satu sunnah. Kata Nabi, sebenarnya dia itu seorang pembohong, tapi yang dikatakan benar itu benar. Jadi Rasulullah membenarkan. Jadi ini merupakan satu sunnah yang sebenarnya kalau kita lihat ya, sebenarnya walaupun orang itu terkenal sebagai pembohong, seorang ini terkenal sebagai pembohong, ya karena suatu ketika itu sing ngomongnya bener, ya setan ini kan pembohong lagi, setan pembohong, ngapusi kan, ngapusi, ternyata sing ngomongnya ini ya bener, ya suatu ketika itu bener, tidak bisa bohong. Ternyata Nabi itu membenarkan, ya. Sesungguhnya dia itu jujur kepadamu, padahal dia itu kadhubun, seorang pembohong. Itu yang pelajaran diambil di sini adalah sebelum tidur kita disunahkan untuk membaca ayat kursi. Di dalam hadis yang lain kita membaca ayat kursi ketika setelah selesai sholat wajib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursiyyi duburo ula sholatin maktubatin yang lam yamnahu min dukhulil jannah illal mautu. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat maktubah, sholat wajib, lam yamnahu, tidak ada yang mencegahnya, menghalangi dia, min dukhulil jannah, dari masuk jannah, illal mautu, kecuali kematian. Jadi ketika kita selesai sholat wajib, di antara bacaan wirid kita, zikir kita dengan membaca ayat kursi itu, maka tidak ada yang bisa menghalangi kita masuk jannah kecuali kematian. Artinya yang menghalangi kita masuk jannah itu adalah kita belum mati, itu masih hidup. Mergo sing urip urung mlebu swarga, nek wis mati mlebu swarga, begitu. Jadi ini merupakan jaminan dari Rasulullah SAW bahwa kalau kita selesai sholat wajib, di antara wirid kita, zikir kita itu dengan membaca ayat kursi ini, maka dijamin oleh Rasulullah SAW akan masuk jannah, tidak mencegah dia, menghalangi dia dari masuk jannah kecuali kematian. Karena kita belum masuk jannah itu karena kita belum mati, gitu, maksudnya begitu. Jadi tidak ada yang menghalangi dia masuk jannah kecuali kematian, karena kita belum mati. Kalau sudah mati, insya Allah masuk jannah tatkala kita mengamalkan setelah selesai sholat wajib kita membaca ayat kursi. Jadi sebelum tidur dan setelah selesai sholat wajib. Demikian
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Bapak sekalian ya, yang dimuliakan Allah, adalah kita membiasakan diri membaca ayat kursi dengan ikhlas karena Allah setelah sholat fardu dan sebelum tidur pada malam hari. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.